non litigation peacemaker asosiasi ini menjadi salah satu tujuan ya, bagaimana teman-teman di seluruh provinsi, di seluruh daerah kita masing-masing silaturahmi kita bisa tetap terjaga. Kita senang sekali, bahagia sekali. Kenapa? Karena kita bisa bersilaturahmi dari seluruh teman-teman kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia. Pesan isu dana desa di stop, ada korupsi ya. Mungkin kami yang ada di sini bisa mengklarifikasi ya. Insya Allah kami sudah bekerja menegakkan aturan ya. Kita nggak main-main tentang dana desa. Jujur, habis BIMTEK ini saya mau belajar ini. Di Jambi, di Pak Nakuru Selatan. Salah satu nagari desa anti korupsi. Juru Damai Indonesia. Jadi kita hari ini yang hadir di sini merupakan orang yang akan ikut membantu pemerintah nanti untuk menyelesaikan perkara yang ada di wilayah kita masing-masing. Eksentrik gayanya. Eksentrik gayanya luar biasa. Nggak taunya Intel. Terima kasih banyak Pak. Di wilayah saya itu sengketa lahan kawasan itu besar sekali. Sampai tahun ini aja saya selesaikan 25 kasus hutan tok saja. Luar biasa. Hampir 73 beberapa kasus ini. Hutan tok saja itu sudah 28. Kenapa penting? Nih, karakter orang Sulawesi itu keras, Mas. Iya. Oh, maaf. Betul. Kalau kita tidak lawan dengan karakter keras, susah selesai. Kita harus sedikit preman. Bukan hanya dari ucapan, tapi penampilan juga. Agar itu persoalan bisa selesai di tempat itu. Bisa meyakinkan. Bisa meyakinkan. Tapi nggak cukup dengan gondrong, tapi wawasan juga kita tambah. Dan dengan seni. Yang pertama memang butuh perjuangan, karena tempat kami juga antusias Pak ketika mau mengikuti PJA 2024. Saya alhamdulillah saya bersyukur dapat hadir di tengah-tengah Bapak Kades Lurah terhebat di seluruh Indonesia, terutama Pak Dato yang memang semalam saya dapat tambah sehari diajak Kepala Desa Indonesia yang nonton di blogger Dato Gaul Channel ya. Ini saya menantang kita semua sebagai Kades untuk bisa ikut sebagai juru damai dan mendapat penghargaan titel berupa non-litigation peacemaker non-akademik. NLPA Juru Damai Indonesia. NLPA Juru Damai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Miskun, NLP dari Provinsi Jambi, Paralegal Justice Award tahun 2024. Kalau PDU biasanya kita Kades, lurah itu hanya di kabupaten masing-masing atau di desa masing-masing. Paling tinggi di level kabupaten lah. Ini udah sampai ke Jakarta. Kita mau tanya-tanya, mungkin bisa diperkenalkan dulu dari ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, perkenalkan saya Muhammad Setiawan SPNUP, kebetulan dari perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ada NLP-nya di belakang, ya. Oke, nanti tanya-tanya kita. Kemudian yang kedua silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya Abdul Junaidi, SPNLP, perwakilan Jawa Barat, asal dari Kabupaten Cianjur. Oh, dari Cianjur. Baik. Kemudian kita ada yang ketiga, silakan Bapak. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal SSTPI NLP CPA Ciperbi dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, ngeri lagi kan? Kepala desa itu detailnya ke belakang sampai nggak kebaca di saya ya. Dengar saya. PRB siapa? Udah banyak. Itu kepala desa. Yang ini kemudian ini yang gagah nih. Dari mana nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh kepala desa dan lurah se-Indonesia. Baik, perkenalkan saya Abdi Sukri, Kepala Desa 4 Balai, Kecamatan Kuk, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke. Nah, ini yang agak ini beda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sulawesi Barat, nama saya Arwin Rusdi, SSC NLP MPWP, Magister Perencanaan Pembangunan Daerah. Bismillah. Dan saya dah hadir ke sini, ini alumni PJA 2023. Sekaligus juga pengurus Desa Bersatu Pusat. Nah, sebagai Satgas Intelijen memang. Makanya Arabnya gondrong karena Satgas Intelijen dari Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firmansyah, Lurah Jangkarmas, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fajar SK NLP. Asal saya dari Desa Bengkel, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini kami menghadiri pelantikan sekaligus juga BIMTEK yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Silakan dari Aceh. Terima kasih Pak Ruslan. Nama saya Idrus Saputra. Saya dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah.
Provinsi Aceh, Kota Takengon yang terkenal dengan kopi. Kawan-kawan kita udah dengar ya, dengan gelar yang di belakang kan aneh nih, asing nih bagi kawan kepala desa. Apa sih kok ada? Nanti kita minta satu-satu, memang waktu kita lumayan panjang ini, tapi saya harap kepala desa lurah se-Indonesia kalau tonton YouTube saya ini, tonton sampai habis. Banyak pengalaman, kita minta satu-satu nanti, mulai dari Sulawesi Selatan, kesan pesan. Non-Litigation Peacemaker Association Indonesia. Silakan. Bismillah. Hari ini kita berkumpul di BPSDM di tempatnya di Depok, Jawa Barat ya. Hari dimana dari sejak kemarin kita kumpul bersama seluruh sahabat-sahabat kepala desa yang hadir maupun lurah, tiada lain untuk bagaimana kemudian apa yang telah dalam hal ini BPHN melakukan sebuah penjaringan, di mana penjaringan ini dinamakan Paralegal Justice Award. Dalam hal ini kepala-kepala desa ini menjadi juru damai di desanya kita masing-masing. Nah, keberadaan NLP ini bagaimana kemudian bisa menjadi salah satu barometer untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik-konflik perkara di desa kita. Nah, sehingga dengan adanya organisasi yang dibentuk dari dalam hal ini NLPA, Non-Litigation Peacemaker Association ini menjadi salah satu tujuan ya, bagaimana teman-teman di seluruh provinsi, di seluruh daerah kita masing-masing, silaturahmi kita bisa tetap terjaga. Program yang kemudian nantinya akan kita laksanakan menjadi role model ke depan untuk organisasi kita. Oke, gini, gimana sih, seneng nggak? Senang apa nggak ketemu sama kawan-kawan? Kita senang sekali, bahagia sekali. Kenapa? Karena kita bisa bersilaturahmi dari seluruh teman-teman kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia. Ya. Pesan saya, mari kita jaga kekompakan kita jaga citra organisasi kita ini. Organisasi kita ini bukan organisasi kaleng-kaleng. Oke, terima kasih. Ya, cukup dulu ya. Cukup. Kita gini aja. Kalau kita paparkan apa itu non-litigasi peacemaker, apa itu PJA, panjang mungkin ya. Saya hanya minta kepada kawan-kawan, kesan pesannya ketemu ini gimana sih? Kita kedua ya dari Jawa Barat. Silakan Bapak, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Jawa Barat. Saya begitu berkesan di dalam tentang adanya undangan dari DPP untuk bergabung di DPP. Nah, disinilah kami semoga dengan adanya terbentuknya organisasi NLPA yang lahir dari PGA, ya, mudah-mudahan ini dapat membawa hikmah bagi para kepala desa seluruh Indonesia yang khususnya NLPA. Kesannya mungkin seneng nggak? Seneng Pak ya? Kesan saya lebih seneng karena banyak saudara. Ini pemirsa, karena banyak kepala desa ini identik urusin masyarakat ya, di hadapan masyarakat, jadi kurang senyum Pak. Pak senyum santai aja Pak, enakin santai gitu. Seneng banyak saudara gitu. Siap. Jadi banyaklah kawan-kawan yang hebat-hebat di lain, kita bisa tukar. Jadi kita bisa sharing di dalam hal membangun desa terutama. Mudah-mudahan kita tetap selalu bersama di NLPA. Terima kasih. Iri nggak? Beliau aja udah masih bisa ke sini. Nah, ini ada Udambo. Udambonan dari Pariaman. Bergelar panjang tadi, tolong dijelaskan. Apa sih itu? Biar kawan-kawan kader terinspirasi, kemudian termotivasi untuk berbuat masyarakat, sehingga banyak quote yang diberikan kepada kawan-kawan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Zainal. Ya, tadi saya bilang Zainal SSTPI, NLP, Non-Litigation Peacemaker, CPA, CPRB. Ini salah satu yang dibilang sama Pak Mahkamah Agung tadi. Saya salah satu yang ikut di LSI tentang permasalahan hukum yang ada di daerah-daerah. Makanya dapat saya gelar dari CPA CPRB, dari Dewan Sekretar DSI, Dewan Sekretar Indonesia. Jadi memang saya salah satu yang disampaikan oleh Pak Datuk yang dari Pak Sulam dari Jambi. Di tahun 2023
Salah satunya kami di Padang Pariaman Sumatera Barat hadir mewakili untuk PJA, Paralegal Justice Award di Kementerian Hukum dan HAM, karena saya ngambilnya ASDJ, Anubawa Sasana Desa. Karena di tahun 2018 pertama saya terpilih menjadi kepala desa atau sebutan lain wali nagari, satu-satunya atau pertama dari 103 nagari yang ada di Padang Pariaman, saya mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM. Satu-satunya kami dari 103 desa atau nagari yang ada di Padang Pariaman, saya yang menerima anugerah Anubawa Sasana Desa melalui Kanwil Hukum dan HAM. Makanya di tahun 2023 saya fokuskan untuk ASDJ, Anubawa Sasana Desa. Jadi saya pertajam dulu tentang Anubawa Sasana Desa. Dan di tahun 2024 saya targetkan menjadi NLP, non-litigation pacemaker. Karena suatu ilmu itu apabila kita tidak mantapkan, ibaratnya telur nanti setengah matang ya. Ya saya matangkan dulu di tahun 2023. 2024 saya hadir, saya dapat non-litigation, ya bertemulah sama bapak-bapak yang hebat luar biasa ini. Jadi di saat sekarang ini pengukuhan dan BIMTEK kepala desa perwakilan dari 500 orang yang PJA 2023-2024, saya sangat bersyukur. Dengan kebersamaan, dengan pengalaman orang-orang hebat ini, jadikan motivasi bagi saya selaku kepala desa. Jujur, habis BIMTEK ini, saya mau belajar ini. Di Jambi, Pak Datuk Ruslam. Salah satu nagari desa anti korupsi. Luar biasa. Mohon Pak Datuk bimbing saya nanti untuk masyarakat. Jadi tentang gini, bentar mungkin saya tambahin tentang isu dana desa di stop, kades korupsi apa. Mungkin kami yang ada di sini bisa mengklarifikasi ya. Insya Allah kami sudah bekerja menegakkan aturan ya. Kita nggak main-main tentang dana desa. Jadi mungkin kita juga menepis isu yang berkembang bahwa dianggap kepala desa tuh ngabis-ngabisin duit. Ya Pak, kita desa ini ngurus 24 jam rakyat itu. Itu nanti bahasan terakhir lah ya. Nanti kita santai. Nah, jadi kesan saya bangga, bersyukur dengan kebersamaan kita bisa dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Kemudian terima kasih Pak Jenal. Ya, oke. Ini beliau ini luar biasa. Ini besok Jambi saya udah pesan tiket. Jadi pulang nggak ke Sumatera Barat, dia udah pulang ke Jambi ya dengan saya. Mau tidur di rumah buruknya kepala desa Sidolgo. Ya, oke. Terima kasih Pak Jenal. Kita Pak Abdi Syukur. Silakan dari Riau. Ya, ngobrol santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, terima kasih Pak Miskun, Pak Ruslan. Pak Ruslan ya. Oh gitu. Baik Pak Ruslan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada awalnya dan pada dasarnya kami sangat berbahagia sekali, dan kami juga sangat berbangga bisa hadir di BPSDM ini dalam rangka berkumpul kembali untuk yang kedua kalinya setelah melaksanakan PJA atau Paralegal Justice Award pada tahun 2024. Dan pada hari ini kami juga diundang kembali bersama teman-teman dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun tujuan yaitu melakukan BIMTEK dan pelantikan pengurus NLPA, yang mana ini merupakan wadah bagi kita semua, yang mana NLPA ini merupakan juru damai Indonesia. Jadi kita hari ini yang hadir di sini merupakan orang yang akan ikut membantu pemerintah nanti untuk menyelesaikan perkara yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, itu yang paling saya tekankan. Jadi artinya kita kesini itu bukan hanya sekedar main-main ataupun untuk berhura-hura, tapi ada satu visi, ada misi yang harus kita emban untuk pulang nanti ke rumah kita. Dan ini kita berharap kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan aparat hukum. Nah, untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin itu. Kemudian kami berpesan kepada seluruh rekan-rekan Kades dan juga lurah se-Indonesia, untuk mari kita bersama-sama ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan ini, karena ini akan memberikan atau menambah wawasan kita untuk bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan, dan ini akan mengayakan dan mengembangkan pola pikir kita untuk menyelesaikan perkara yang ada. Nah, kan itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kalau muda dia dari face-nya udah nampak dingin, penyampaian pun adem. Ayo nanti ada satu yang lebih adem lagi kalau ngomong. Oke. Nanti di ujung nanti ya. Siap. Oke.
Baik, terima kasih Pak Syukur, Pak Abdi ya. Ya. Nanti panggil Syukur, jangan-jangan Syukur bapaknya sama saya. Saya Ruslan Miskun itu bapak saya. Oh iya. Luar biasa ya, pengalaman luar biasa Pak Abdi ya. Betul. Ini kita ketemu the best vice ya, Ya. best pimpinan. Tadi benar-benar seperti di TV One. Iya benar. ya. Wawancara ya. Ya. Oke, Kita belajar Semangat dari terus. Pak Ruslan. nah ini yang eksentrik gayanya. Siapa Datuk? Eksentrik gayanya luar biasa. Nggak taunya Intel. Terima kasih banyak Pak Datuk. Ya, jadi oke. Beliau malam tadi itu saya salut. Beliau cara penyampaiannya berkelas. Jadi izin saya belum punya nomor handphonenya nih. Nantilah. Nanti saya minta nomor handphonenya. Kita Dan untuk belajar sama beliau. oke, silakan. Siapa Datuk? Pak Arwin Rusdi dari Ya. Sulawesi Barat. Terima kasih banyak Pak Datuk. Ya, satu yang mau saya luruskan kalau tentang saya dulu. Ya. Tentang saya dulu. Ini kan penampilan nyentrik ya, Siap, Pak. beda mungkin dengan teman-teman kadis yang lain. Gitu, ha. Mohon maaf, di wilayah saya itu desa hutan, makanya saya kan dilantik sebagai kades Tarsan aja. Karena tinggalnya di hutan. Iya, Desa saya ini gitu, biar nampak. Ini panjang ini ya. Enggak, penting Mas, begini. Di wilayah saya itu sengketa lahan kawasan itu besar sekali. Sampai tahun ini aja saya selesaikan 25 kasus hutan tok saja. Luar biasa. Hampir 73 beberapa kasus ini. Hutan tok saja itu sudah 28. Kenapa penting? Oh, nih, karakter orang Sulawesi itu keras, Mas. Iya. Mohon maaf. Betul. Kalau kita tidak lawan dengan karakter keras, susah selesai. Tapi satu pertanyaan kita, kalau ada masalah hutan, berarti penampilan kita harus seperti ini, Pak. Ya, saya mau masuk ke situ, Mas. Karena Kan persoalan agak susah diselesaikan. Iya. Kita harus sedikit preman. Bukan hanya dari ucapan, tapi penampilan juga. Agar itu persoalan bisa selesai di tempat itu. Bisa meyakinkan ya? Bisa meyakinkan. Tapi nggak cukup dengan kontrol, tapi wawasan juga harus ada kita tambah. wawasan dan dengan seni lah. Nah, dengan seni. Nah, untuk menambah wawasan ada dua kategori. Kita bisa melalui bangku akademik dan non akademik. Yang kita kejar hari ini adalah yang selama ini non akademik. Gelar yang diperoleh dari hasil apa yang kita lakukan selama ini. Kalau akademik, apa yang kita duduk selama ini, didengar, mendengar, belajar. Nah, itu yang kedua. Terus kalau masalah kesan, mohon maaf ini Pak Datuk, saya ke sini nih, mohon maaf, ini perjalanan dinas ke-10 saya ke Jakarta. Iya. Nah, di dalam anggaran kita hanya 2 kali aja. Betul. Jadi 8 kali selama ini pakai uang saku pribadi untuk ke sini. Tanda semangat ini. Saya harus menempuh perjalanan dari desa ke kota dulu, kabupaten, baru provinsi. Itu kurang lebih 6 jam baru naik pesawat ke sini. Nah, Oke, mungkin gitu. Kesan saya yang paling Bentar. Ini mohon maaf yang lain bukan mengurangi tidak ya. Untuk beliau nanti ada podcast tersendiri. Diundang ya. Nanti kita khusus di kamar kita. Oh, siap. Jangan di kamar di kantin. Di kantin aja. kita buat podcast. Ini karena kalau kita bedah di sini bisa 10 jam. Bisa 10 jam. Nanti kita bedah. Oke, siap. Clue-cluenya saja sampaikan kepada pemirsa. Nah, Bagaimana kesan kita ngumpul-ngumpul ini? Apakah dianggap banyak ngumpul-ngumpul atau memang ini udah hebat nih kan? Udah hebat, tapi gimana? Masih pengen nggak belajar lagi? Dan gimana kawan-kawan coba? nggak, soal diskusi semalam itu kesannya adalah ilmu itu kalau dibagi itu tidak berkurang tapi justru bertambah. Sekian, itu aja. Ilmu itu kalau dibagi tidak mengurangi tapi bertambah. Luar biasa. Oke, nanti kita buat podcast khusus ya. Dengan penampilan itu rambutnya kita minta gak usah dikat lah. Iya, siap. Saran buat teman-teman kalau seandainya teman-teman ada nanti hutannya bermasalah, banyak itu. gitu. Oke, terima kasih Pak. Kita ke ini si Pak Lurah. Ini Pak Lurah nih, Pak Lurah Pak Kades nih. Dari Sumatera Selatan. Ya, terima kasih. Mangke. Dempo punya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ruslan dari Jambi. Saya Maman Firmansyah, Lurah di Kota Pagaralam. Santai aja Pak, Bapak. Kota Pagaralam. Gantengnya biar nampak. Provinsi Sumatera Selatan. Nyantai aja Pak. Ini Pak Lurah dia grogi ngadepin Kades. Silakan Pak. Soal ini baru ini masuk ke studio TV One. Live ini. Silakan Pak Aman terus. Ya, semoga Pak Prabowo bisa nonton ini. Iya. Amin. Jadi pesan dan kesan saya sama dengan Bapak datang ke sini dari pegunungan. Banyak perjuangan bisa sampai ke sini. Sama-sama seperti Bapak yang nggak usah diceritakan ya masalah itu. Tapi untuk sampai ke sini sangat banyak perjuangan dengan semangat, tapi
keberatan itu atau halangan dan rintangan itu bisa kita capai. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan seluruh kader Lurah yang sangat-sangat hebat di sini. Jadi saya bisa menambah wawasan, bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari BPSDM, Hukum dan HAM ini, orang-orang Mahkamah Agung. Jadi benar kita di sini selalu menambah wawasan dan mudah-mudahan apa yang kita dapat di sini akan bisa dikembangkan ke daerah saya. Jadi seperti tadi saya banyak bercerita dengan Kades dan Lurah dari provinsi-provinsi lain. Memang mereka memang hebat-hebat. Jadi saya termotivasi dengan mereka dan saya sangat bersyukur bisa bergabung, bisa bertemu dengan orang Indonesia, bisa bertemu orang-orang hebat yang bukan kaleng-kaleng, ini memang benar-benar sudah menyelesaikan tugas-tugas yang berat. Hapus air matamu, Pak Lurah. Di sini kita merasakan Indonesia di sini. Ya, beliau sangat terharu. Selama ini kita hanya melihat di peta, ini kita bertemu dengan orangnya sendiri. Orang-orang dari pulau-pulau di seluruh Indonesia. Oke Pak, kita lampu udah dipakai live nya ini, nggak tahu kita. Masih ada 2, ya sabar pemirsa ya. Kita yang terakhir nanti sebagai bom kita yang terakhir ya. Ya, ini ada kisah lagi. Terima kasih Pak Maman. Ini luar biasa perjuangan beliau. Udah jauh dari Sumatera Utara sampai ke Depok. Sampai di asrama hampir setengah hari beliau terlunta-lunta. Kenapa? Karena di kamarnya yang jatah beliau diketok-ketok nggak dibuka, ditelepon nggak diangkat. Kasihan akhirnya saya singgahkan ke kamar saya. Pak Indra, silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dato. Siap. Ini satu pulau kita Pak ya. Satu pulau kita. Sama dengan Pak Lurah. Jadi terlebih dahulu saya pelan lagi. Nama saya Indra Fajar, SH NLP, asal dari Desa Bengkel, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya ini Pak Dato semalam heran dengan saya Sumatera Utara kok orang Jawa gitu. Ternyata memang saya campuran Pak. Saya anak Sijabat. Bapak saya asli Jawa Tengah, emak saya asli Batak. Burung Manurung. Ya, sehingga nggak dapat marga beliau. Marga kalau orang Batak karena ibu ya. Beda kalau Minang. Minang sukunya dari ibu. Kalau bapaknya punya marga, jadi marga tadi turun ke anak. Nah, jadi pengalaman saya di sini alhamdulillah ini kali kedua saya diundang dan datang ke BPHN. Bapak PJA tahun berapa, Pak? 2024, Pak. 2024 sama gitu. Oke. Kebetulan saya ini kali kedua. Yang pertama memang butuh perjuangan karena tempat kami juga antusias, Pak. Ketika mau mengikuti PJA 2024 dari sekian kalau nggak salah 62 kepala desa, tinggal saya seorang dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian sampai ke melalui seleksi kabupaten provinsi ada 8 kabupaten kota termasuk Bu Ius salah satunya dan saya dan alhamdulillah lolos di PJA semalam saya lolos di tahun 2004 di bulan 5 sampai bulan 6 kalau nggak salah kita hadir di sini mengikuti seleksi dari 300 peserta. Alhamdulillah saya semalam masuk top 10. Karena semalam kan. Ini kemudian sama juga dengan Bapak itu saya selain dapat NLP juga dapat ASC, bawa Sasana Jagadita dari Mahkamah Agung, dan ini istilahnya alhamdulillah berkat buat saya. Kemudian saya juga di sini bertemu dengan orang-orang hebat dari Sabang sampai Merauke, berbagai dengan ilmu yang tadi malam Pak, mohon maaf Pak, Bapak Tarsan ya. Bapak Tarsan. Jadi luar biasa tadi malam kita kongres kali pertama yang luar biasa anggota DPR kalah instruksinya. Kita usah bahas itu Pak, usah bahas. Ini menandakan begitu kita mempunyai ilmu yang segudang yang harus kita bahas. Namun dengan adanya perbedaan jangan dulu menjadi kita bahas ini aja Pak. Ini menjadi kuat bagi kita. Jadi kesan saya yang pertama alhamdulillah saya bersyukur dapat hadir di tengah-tengah Bapak Kades Lurah terhebat di seluruh Indonesia, terutama Pak Dato yang memang semalam saya nggak dapat kamar sehari, diajak Pak Dato sama Pak dari Pak Lurah Sumsel. Kemudian pesan saya, inilah kami, inilah wajah kami dari Sabang sampai Merauke, ini baru sebagian kecil. Jadi kepada bapak-bapak kepala desa terkhusus di Kabupaten Serdang Bedagai, ayo ikuti jejak kami agar kiranya bisa sampai ke BPHN menjadi kades yang terbaik di Indonesia. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan perjuangan beliau. Yang terakhir ini beliau ini memang diam, kesana kesini, nyari kursi Pak.
Narik kursi. Kita minta dulu nih yang terakhir ini. Ini kebetulan sekamar dengan saya. Ya. Jangan ceritakan kejadian di kamar ya. Jangan kejadian, jangan ceritakan. Silakan Pak Idrus. Nah, ini orangnya serius nih. Kalau nonton memang harus pasang telinga, pasang mata. Ayo pemirsa nih, silakan dari Aceh. Terima kasih Pak Ruslan. Nama saya Idrus Saputra. Saya dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Kota Takengon yang terkenal dengan kopi. Jadi saya PJA 2024 dan saya satu dari 3 PJA 2024 dari Aceh. Kesan saya luar biasa dan saya berpesan kepada kita semua, terutama kepala desa se-Indonesia yang nonton di vlogger Datuk Gaul Channel ya. Ini saya menantang kita semua sebagai Kades untuk bisa ikut sebagai juru damai dan mendapat penghargaan titel berupa non-litigation pacemaker non-akademik. Artinya ini sebuah kancah bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita sebagai kepala desa, sebagai juru damai di tengah-tengah masyarakat, dan yang paling terpenting yang saya dapat tentunya kita semua adalah kita bisa tampil secara nasional dan mensejajarkan pemikiran kita dengan kepala desa dan lurah se-Indonesia. Artinya di sini kita banyak guru, orang-orang pilihan. Jadi ini juga bisa diikut jejain sama Kades dan lurah di se-Indonesia. Mari kita bergabung di sini, sejajarkan pemikiran kita, pemahaman kita dalam arah untuk menjadi juru damai yang didukung oleh Menteri Hukum Indonesia. Jadi mendapat titel non-akademik itu satu hal yang luar biasa, penghargaan diberikan kepada kita. Kemudian ke depan kita setelah dilantik menjadi Non-Litigation Pacemaker Association, maka tugas-tugas kita memang lumayan berat, tetapi ada angin segar bahwasannya organisasi kita ini akan mendapat dukungan dari kementerian, insya Allah, dan juga daerah. Bagaimana kemudian kita bisa meregenerasikan, memberikan pemahaman kepada kawan-kawan kita di desa, bagaimana upaya-upaya kita untuk menjadi juru damai, dan juga bagaimana kita menciptakan desa atau kelurahan yang sadar hukum. Dorongan dari pemerintah, dan sebentar lagi informasinya, mudah-mudahan kita tunggu ada Perpres yang akan keluar untuk mendorong desa-desa sebagai sebagai desa sadar hukum ya. Dan itu semua lembaga dan institusi ikut berperan, baik itu BNN dan juga cukai dan segala macam. Ini tantangan buat kita karena kita menjadi garda terdepan dalam semua persoalan yang kita hadapi dari bawah. Kita menjadi garda terdepan. Ini mau kita bawa ke kiri atau bawa ke kanan nih? Kira-kira seperti itu. Saya pikir itu saja. Saya tantang, dan saya bukan tantang maksudnya, saya berharap kita sama-sama bisa membangun negara ini dengan taat hukum. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan, oplos untuk Aceh. Terima kasih kawan-kawan semua. Tapi pada intinya tujuan kami buat video ini yang pertama mungkin untuk minimal ada pembanding lah dari video yang banyak sekarang beredar tentang stop dana desa, Kades korupsi, Kades suka hati memainkan dana desa. Tapi insya Allah kami yang hadir di sini memang dibuktikan bahwa insya Allah kami jauh dari yang itu. Contoh seperti saya adalah 2 tahun berturut-turut adalah desa percontohan anti korupsi di Kabupaten Merangin, dan untuk tahun 2024 ini, kalau 2023 peringkat 3 provinsi, tahun ini alhamdulillah di peringkat 1 untuk Provinsi Jambi, dan yang lain juga banyak partisipasi daerahnya. Jadi kami yang tampil ke sini memang sudah lewat proses yang luar biasa, berdarah-darah di desanya masing-masing. Insya Allah tidak ada niat untuk menyelewengkan dana desa yang diamanahkan kepada kita ya kawan-kawan ya. Ini untuk meluruskan lah yang sekarang lagi rame nih. Wah, ya enggak? Dianggap Kades ini suka-suka hati aja. Artinya kita berharap juga kepada pemirsa, kepada netizen, jangan gara-gara rusak susu sebelanga, gara-gara nira setitik, rusak susu belanga. Kami juga rusak. Kami hakul yakin, kami ingin menciptakan negara dan desa kami juga lebih bagus. Tapi jangan gara-gara 1-2 oknum, kami juga kena
imbas. Oke. Saya pikir Itu intinya gitu. Mungkin juga dari kementerian untuk melakukan evaluasi lah, jangan serta-merta kami di-judge semua sama. Makanya IDM di desa itu sebenarnya kan sangat berpengaruh ya. Dengan adanya IDM mungkin instansi terkait di daerah itu bisa memantau. Kenapa sih udah dianggarkan tiap tahun dan dari IDM-nya nggak naik-naik? Itu kan juga bisa diacuan. Terlihat dari situ. Dari situ memang terlihat. Kita di Sulawesi Selatan itu dari IDM khususnya di Kabupaten Sika di tahun ini, dari tahun 2024 itu nggak ada satupun desa yang berstatus desa mandiri. Alhamdulillah dengan tahun ini itu indeks desa membangunnya, indeks IDM-nya. desa membangunnya kita sudah ada 15 desa yang menjadi desa mandiri. Jadi sebenarnya itu gitu. salah satu bukti bahwa nanti izin, ini kepanjangan kasihan abang yang video. Nanti tentang bahasan IDM ya, tentang apa? Kenapa sih kok dana desa dari 2016 yang berapa triliun dikucurkan ke desa-desa kok tidak ada? Mohon maaf nih, mungkin sebagian menganggap kok tidak ada perubahan, tapi saya yakin kita semua ingin berubah. Nanti kita bahas itulah ya, mungkin di terkait IDM. Sedikit juga, ini juga perlu hati-hati ya, bagaimana kita melihat medsos. Kenapa? Karena bisa saja juga ada beberapa oknum yang memainkan ini medsos. Itu bisa saja mungkin lawan-lawan politiknya kepala desa. Oke. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ditonton video awal sampai akhir. Bukan maksud pamer atau apa, tapi kami hanya ingin menjelaskan PDU kami ini dari daerah sampai ke Depok, Jawa Barat. Jadi artinya ini akan jadi sejarah bagi anak cucu. PDU yang kami pakai bukan hanya sekedar untuk acara 17-an di kampung, di kecamatan, atau pelantikan ketika kami diangkat sebagai kepala desa. Jadi sampai ke Jakarta ya teman-teman. Malah saya tidak cuci nih sampai habis baca. Tidak akan dicuci. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih pada kawan-kawan semua yang dari Aceh ya. Terima kasih Bang Idrus, semangat selalu. Ya, dari Sumatera Utara, luar biasa. Ini Bang Tarsan. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa ya. Ikuti channel saya. Oke, ya ini luar biasa. Terima kasih. Oke, semuanya kita mungkin jaga terakhir. NLPA. Jangan lupa di subscriber. Kita berdiri NLPA Juru Damai Indonesia. Oke ya. Saya siapa saya mimpin ya? Ya. NLPA Juru Damai Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Santai tapi serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.